Sebuah berkas berisi surat cerai tersebut dilempar kasar oleh Rani kepada Hadi yang kini telah resmi menjadi mantan suaminya. Hari ini tepatnya 18 Juli tahun 2022, dia kembali gagal dalam pernikahan. Ini adalah pernikahan kedua Hadi. Sebelumnya dia menikah dengan Fatma, gadis berparas manis dan jelita. Gadis dengan lesung di kedua pipinya, gadis incaran Hadi selama sekolah. Namun sayangnya, cinta mereka harus kandas di pernikahan. Fatma menceraikan Hadi tepat saat 5 tahun pernikahan mereka. Kenapa Rani? Apa yang salah dari Akang? Akang bisa perbaiki. Tolong jangan katakan cerai semudah kamu membalikkan telapak tangan. Kita sudah menikah lama sekali. Jangan karena masalah sepele kamu mau pisah. Kalau kamu butuh waktu buat sendiri dulu, Akang bisa tidur di lantai 1. Hadi masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Pria itu benar-benar tidak ingin gagal lagi dalam pernikahan. Baginya, pernikahan bukanlah permainan yang semudah itu untuk diakhiri. Kenapa kamu bilang masalah sepele? Kau ini bodoh atau dungu, ha? Kita sudah menikah 10 tahun lamanya, Mas. Tapi aku belum juga hamil-hamil. Dulu saat 5 tahun pernikahanmu dengan istrimu, dia juga tidak hamil kan? Sudah jelas, di sini kaulah yang bermasalah. Kau itu mandul, Mas, ujar Rani tegas kepada si Hadi. Hadi pun terdiam, pikirannya berkecamuk hebat. Apakah benar yang dikatakan oleh Rani? Pria 40 tahun itu memungut berkas yang berserak di lantai keramik rumahnya. Hadi pun tampak menarik napas panjang, menimang-nimang surat cerai dengan sangat bimbang. Bagaimana dengan surat perjanjian kita sebelum menikah? Kamu serius ingin menceraikan Akang, Dek? Tanya Hadi dengan nada pelan. Dia masih berusaha merayu sang istri agar perceraian ini tidak terjadi. Lagi pula perempuan mana yang mau bercerai tanpa pembagian harta sedikit pun? Kamu tidak dapat harta apa-apa jika kamu menceraikan Akang. Kamu ingatkan surat perjanjian yang kamu tanda tangani itu kan? Hadi masih berharap Rani tergiur dengan hartanya. Pria itu memandang Rani penuh harap. Matanya bahkan berbinar. Dia berharap agar hati Rani luluh dan goyah. Wanita bertubuh molek dengan payudara sedikit menonjol itu berdeci. Tangannya menyurai rambut panjang miliknya. Hadi pikir mungkin Rani adalah wanita materialistis. Tapi Hadi salah besar. Yang diinginkan Rani bukanlah harta, melainkan buah hati. Yang diinginkan Rani bukan rumah mewah yang memanjakan matanya, tetapi punya anak yang menjadikan dirinya tempat pulang. Aku tak butuh harta, Mas. Aku hanya butuh anak untuk melengkapi kesempurnaanku sebagai wanita. Kau tahu itu. Di luaran sana, aku sudah dibilang mandul berulang kali oleh ibu-ibu komplek perumahan ini. Sebenarnya siapa yang mandul? Aku atau kamu, Mas? Aku malu. Di mana aku harus menaruh wajahku, ha? Ucap Rani yang melampiaskan kekesalannya kepada si Hadi. Karena selama ini dirinya lah yang dicap mandul oleh warga sekitar. Wanita itu menatap nyalang ke arah Hadi. Dia bahkan memandang Hadi seperti seonggok kotoran yang sangat menjijikan. Omongan orang jangan didengerin, Dek. Yang ada kamu yang sakit hati. Manusia itu emang gak bakalan tahu bagaimana luka disakiti. Bahkan mungkin mereka tidak sadar kalau kata-kata yang keluar dari mulut mereka telah menyakitimu. Mungkin sudahlah, kita bisa coba lagi tahun depan. Mungkin tahun ini memang belum saatnya Tuhan ngasih kita kepercayaan untuk punya keturunan, Dek. Kamu yang sabar ya. Kalau kita mau bersabar dan juga terus berdoa, Akang yakin kita akan segera punya anak. Hadi mendekat berniat memberikan pelukan kepada Rani. Namun wanita itu menolak. Rani bahkan menatap Hadi dengan tatapan yang nyalang. Itu sebabnya aku ingin cerai dan membuktikan pada mereka bahwa bukan aku yang mandul. Pungkas Rani yang sudah kesal kalang kabut. Coba tahun depan katamu. Kalau tahun depan gagal coba lagi gitu. Sampai kapanpun aku tak akan pernah hamil. Kamunya yang bermasalah, Mas. Hadi hanya mampu menatap tubuh Rani yang kian menjauh. Pria itu berlari ke arah kamarnya yang terletak di lantai 2. Tangannya sibuk mencari sebuah berkas. Sesekali dia berdecak dengan kesal. Dia lupa menaruh berkas itu di lemari yang mana. Akhirnya ketemu.
berteriak kedigirang. Pria itu berlari keluar, berharap Rani masih ada di sekitaran komplek. Pandangan matanya terus tertuju ke segala arah sembari berlari sekuat tenaga. Benar saja dugaannya, Rani masih berjalan dengan langkah yang lesu. Rani, lihat ini. Beberapa waktu lalu, Akang pergi ke dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter, mengatakan bahwa Akang tidak bermasalah. Akang tidak mandul, Dek. Hedi menyodorkan selembar surat keterangan dari dokter kepada si Rani. Bukannya menerima, wanita itu justru berdeci. Alah, bisa saja kau sudah bersekongkol dengan dokter itu kan? Siapa yang tahu? Aku benar-benar menyesal menikah denganmu, Di. Menghabiskan 10 tahun waktuku hanya untuk dicap mandul. Padahal jelas kaulah yang bermasalah pastinya kan? Tutur Rani dengan kesal. Herdi terdiam di tempat. Kali ini dia tidak lagi mengejar Rani. Dia biarkan istrinya itu pergi. Kalimat Rani betul-betul membuatnya terpukul. Bersekongkol? Tidak. Dia sama sekali tidak bersekongkol dengan dokter. Mengapa Rani tega menuduhnya seperti itu? Semua tulisan yang tertulis dalam selembar kertas itu benar adanya. Tidak ada yang bermasalah dengan kesuburan Hadi. Namun mengapa dia tidak kunjung memiliki keturunan? Dia pun tidak tahu pasti penyebabnya. Akang bahkan sudah mengecek kesehatan Akang berulang kali di dokter, Dek. Bahkan di dokter yang berbeda. Kata dokter kesuburan, Akang benar-benar tidak bermasalah. Rani. Hadi berteriak sekuat tenaga, tetapi Rani tampak mengibas-ngibaskan tangannya dari kejauhan, tanda dia tidak peduli. Hadi memutuskan untuk pulang dengan rasa kecewa. Sepanjang perjalanan, dia hanya bisa tertunduk lesu. Pernikahannya kembali gagal. Bahkan sekuat apapun Hadi meminta Rani untuk tetap bersamanya, wanita itu sudah tetap tidak mau. Rani tetap memutuskan tekadnya untuk bercerai. Ada sedikit penyesalan yang terbesit dalam hati Hadi tentang bagaimana orang tuanya dulu menentang keras keinginan Hadi untuk menikahi Rani. Keduanya bukan dari suku yang sama. Aku benar-benar lelaki payah, tutur Hadi sembari terus memukul dadanya berulang kali. Dia merebahkan dirinya di kasur setelah hampir 1 jaman duduk termenung di pinggir jalan. Payah, tidak bisa diandalkan. Buat apa aku punya harta kalau tidak punya anak? Lelaki dengan kekayaan tiada tara itu kemudian berdiri, mengemasi beberapa pakaian, dan memasukkan dalam ransel sedang berwarna coklat tua miliknya. Tak ada artinya rumah sebesar ini kalau di dalamnya hanya ada aku seorang diri. Hadi berteriak sekencang-kencangnya menjatuhkan barang-barang dan kosmetik milik Rani. Suara pecahan dari botol-botol kaca skincare istrinya itu tak lagi Hadi hiraukan. Lelaki itu bahkan memijak pecahan kaca itu saat keluar kamar. Dia tidak peduli pada peri di kaki. Hatinya jauh lebih terkoyak mendengar hinaan dari Rani. Hadi pun kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung. Biasanya Hadi akan pulang kampung ketika masalah dalam hidupnya terasa begitu berat. Dia akan bertemu dengan orang tuanya dan menceritakan segala keresahan yang dialami selama ini. Mobil Avanza berwarna hitam itu pun membelah jalanan kota. Perjalanan dari kota ke rumah orang tuanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam lamanya. Sepanjang perjalanan, kata-kata Rani masih terus mengganggu pikirannya. Apakah benar aku lelaki mandul? Apakah benar aku yang bermasalah dalam kesuburan? Namun tanpa disengaja, Hadi malah menabrak kucing hitam yang tiba-tiba menyeberang. Beruntung lelaki itu mengerem dan tidak membanting setirnya. Dia kala itu benar-benar sedang tidak fokus. Lelaki itu pun kemudian turun memastikan keadaan kucing hitam tersebut. Namun aneh, lelaki itu benar merasa sudah menabrak kucing hitam tadi. Namun kenapa dia tidak menemukan jasad binatang berkaki 4 itu? Hadi pun masih terus mengintai kolong mobil, mengecek kanan dan kiri sisi mobil, tetapi tetap saja tidak ditemukan kucing yang dia rasa dia tabrak barusan. Apa cuma perasaanku saja? Lagi-lagi, Hadi mengintai bawah mobil. Dia bahkan mengambil handphone di saku baju miliknya dan menyenteri kolong mobil tersebut. Namun tetap saja tidak ada mayat kucing di sana.
Tak ingin ambil pusing, Hadi pun kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan dirinya mulai merasa kepanasan. Dia juga merasa ada yang terus mengintai dirinya. Dahinya pun berkeringat, bahkan AC yang dihidupkan Hadi tidak mampu membuat tubuhnya terasa hangat. Tangan Hadi menyetel radio di mobil agar dia tidak mengantuk. Sesekali mulutnya ikut bergumam mengikuti lagu yang sedang didengarkannya. Hadi? Iya. Hadi menoleh ke belakang mencari suara yang memanggilnya barusan. Dia baru ingat jika dia hanya seorang diri di dalam mobil miliknya tersebut. Sontak seketika tubuhnya pun bergidik. Hadi. Lagi-lagi suara itu memanggil. Kali ini dia berusaha untuk fokus mengabaikan suara demi suara yang terus memanggilnya tanpa henti. Ketakutan pun mulai melanda dirinya. Hadi. Siapa kau? Kalau berani tunjukkan wajahmu ke Parat. Maki Hadi dengan suara dan tubuh yang bergetar. Lelaki itu sudah terlalu sering diganggu dengan suara yang tidak tampak wujudnya, tepatnya sebelum dia menikah hingga sekarang. Anehnya, suara itu hanya akan ada saat dia sedang seorang diri saja. Awalnya Hadi berpikir mungkin itu hanyalah halusinasinya. Namun makin lama suara itu makin terdengar jelas di telinga, terutama saat dia tengah bersedih. Singkat waktu, akhirnya dia pun sampai. Kendaraan roda 4 itu berhenti tepat di desa Tebu Kuning. Suara azan asar pun menggema saat Hadi baru saja sampai di rumah orang tuanya. Dan tepat saat Hadi hendak turun dari mobil, dadanya terasa begitu sesak, seperti ada ribuan batu yang menghimpit. Pria itu berusaha untuk menetralkan napasnya. Sialan, rasa sakit ini semakin menggila, gumam Hadi sembari menggenggam erat bajunya. Jangankan untuk bicara, berdiam saja Hadi tak mampu. Pria itu hanya mampu bersandar pada kursi mobil sembari terus menekan klakson mobil berulang kali. Dia berharap orang tuanya segera datang menghampirinya. Apakah ini yang namanya sakaratul maut? Hadi, Hadi. Samar suara itu terdengar di telinga Hadi. Dia mengerjapkan mata berulang kali. Matanya memandang ke segala arah. Dia sudah berada di kamar. Pria itu mengusap wajahnya yang terasa sedikit basah. Di sampingnya tampak segelas air putih di dalam gelas bening yang tampak berkurang. Kamu kambuh lagi, nak? Tanya Hikmah sembari menyodorkan segelas air teh hangat. Hadi hanya bisa mengangguk kecil. Dia tidak tahu penyakit apa yang tengah menimpanya. Sebab setiap kali lelaki itu ke dokter, dokter mengatakan dia sehat dan baik-baik saja. Sudah berpuluh-puluh dokter yang mengatakan kesehatannya itu tidak bermasalah. Coba bawa ke orang pintar, nak. Hadi mendengkus. Bapaknya selalu saja berulang kali menyarankan Hadi untuk pergi ke dukun. Hadi bahkan sudah muak dengan saran tidak masuk akal dari orang tua lelakinya itu. Hadi menatap sang bapak sembari menggeleng pelan. Hadi kan udah bilang berkali-kali, Pak, itu syirik, dosa. Sementara Pak Cecep mengebuskan rokok yang berada di dalam cangklong. Sudah puluhan tahun lamanya cangklong itu menemaninya. Mulut cangklong itu bahkan sudah sedikit usang akibat terus-menerus dihisap oleh Pak Cecep yang adalah bapaknya Hadi. Itu jelas disantet, nak. Dari dulu kamu tidak pernah percaya dengan omongan bapak. Pak Cecep semakin menekan kalimat meres atau santet agar anaknya sedikit membuka pikirannya. Dia ingin Hadi percaya bahwa anaknya itu sudah terkena santet. Tahun berapa ini, Pak? Masih percaya dengan ilmu sihir? Mungkin ini hanya nyeri biasa, Pak, ucap Hadi sembari memegangi dadanya. Pak Cecep, orang tua lelaki Hadi, berlalu meninggalkan anaknya. Dia tidak ingin berdebat dengan sang anak, terlebih melihat raut wajah Hadi yang sudah merah padam. Dulu keduanya pernah terlibat masalah besar. Kala itu Cecep benar-benar tidak tahan lagi dengan sakit yang diderita Hadi saat dia masih dengan istri pertamanya. Ujung-ujungnya mereka pun bertengkar, bahkan tak bertegur selama 1 tahun lebih. Tidak ada ruginya dicoba, nak. Kali ini Hikmah, ibunya, yang membuka suara. Emak Hadi ini berharap anaknya mau pergi ke dukun sekedar untuk memastikan apakah benar Hadi ini disantet atau tidak. Tidak, Mak.
Hadi tidak mau, itu dosa. Hadi tetap bersikukuh dengan pilihannya. Bu Hikmah hanya mampu mengembuskan napas kasar. Wanita tua itu hendak berlalu, namun dengan cepat Hadi mencekal pergelangan tangan emaknya itu. Dia ingin menumpahkan keluh kesahnya. Dia ingin menangis sejadi-jadinya di bahu ternyaman, yakni bahu ibunya. "Mak, tolong duduk dulu." "Kenapa, Nak?" tanya Hikmah sembari mengelus punggung tangan sang anak. Hadi tak mampu bersuara. Lelaki itu merengkuh tubuh ringkih sang emak. Dia pun kemudian terisak. Lama mereka terdiam. Bu Hikmah pun hanya mampu mengusap punggung anaknya untuk mencoba menenangkannya. "Apa Rani belum mau ke sini?" tanya Hikmah membuka obrolan. Bu Hikmah menatap bola mata Hadi yang masih bersisa air mata. Hadi menggeleng pelan. Sejak menikah, Rani memang tidak pernah mau bertandang ke rumah mertuanya. Hadilah yang terkadang bolak-balik seorang diri menemui ayah dan ibunya. Pernah suatu ketika, ibu Hadi sakit keras. Hadi pun meminta istrinya untuk ikut. Bukannya mau, Rani justru mengancam Hadi dengan kata cerai. Sebagai seorang yang pernah gagal dalam berumah tangga, tentu saja Hadi lebih memilih pulang seorang diri untuk menemui emaknya yang sedang sakit. "Hadi sudah bercerai, Mak. Tadi Rani melempari berkas surat cerai itu di depan wajah Hadi." Bu Hikmah refleks menutup mulutnya. Tampaknya nasib baik tak pernah sedikit pun berpihak pada anaknya. "Hadi yakin bukan Hadi yang mantul, Mak. Dokter bilang kesuburan Hadi tidak bermasalah." Hadi menundukkan kepalanya sedikit lebih dalam. Pria itu pun ragu sebenarnya apakah itu semua hanya akal-akalan sang dokter agar dia supaya tenang. "Kalau kata dokter kesuburan kamu tidak bermasalah, tidak ada salahnya untuk mencoba pergi ke orang pintar, Nak. Karena mungkin memang kamu ini terkena santet." Setelah mengucap kalimat tersebut, Bu Hikmah kemudian berlalu meninggalkan Hadi yang masih terus menunduk. Kalau sudah mengeluarkan bahasa Indonesia, itu tandanya emak Hadi memerintah dengan cara halus. Singkat waktu, pukul 1 dini hari, jendela kamar tiba-tiba terbuka menimbulkan suara yang begitu keras. Pasalnya rumah orang tua Hadi terbuat dari papan. Angin kencang membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Hadi berdecak, dia berniat menutup jendela. Saat jendela sudah tertutup, dia pun berdiri memegangi dadanya yang masih terasa sedikit sesak. Langkahnya tertatih menuju ke jendela. Sontak tiba-tiba, Hadi pun menjerit. Tulang punggung bagian bawahnya tiba-tiba terasa nyeri. Pria itu berteriak kesakitan, menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Matanya melotot ke atas, pandangannya juga kosong. "Nak, nyebut, Nak." Hikmah masuk ke dalam kamar disusul dengan Pak Cecep. Bu Hikmah berulang kali menepuk-nepuk tubuh Hadi. Pria itu tidak menggubris. Dia tetap melakukan hal yang serupa. Bapak Hadi tampak mendengkus. Hadi memang anak yang keras kepala. Jelas-jelas ciri-ciri santet sudah mengarah pada anaknya. Namun tetap saja, Hadi masih bersikukuh untuk tidak pergi ke dukun. "Keras kepala, sudah dibilang kamu ini kena santet, masih saja tidak percaya." Cecep tampak menggeleng, matanya tertuju pada jendela yang terbuka. Didapatinya sepasang mata yang tengah mengintai ke arah mereka. Sorot mata itu menandakan penuh dendam dan juga amarah. "Hei, kesini!" Cecep berteriak. Sosok dengan penutup kepala persis seperti buron itu langsung berlari. Niat hendak mengejar, namun Pak Cecep mengurungkan niatnya kala Hadi terus berteriak tidak tentu arah. Sesekali Hadi melamun lantas terbahak-bahak. "Ampun!" tutur Hadi saat melihat wanita buruk rupa yang menyeringai lebar ke arah dirinya. "Pergi, wajahmu benar-benar menakutkan," tutur Hadi lagi dalam ketidaksadarannya. "Nak, nyebut, Nak." Kali ini Bu Hikmah sudah bercucuran air mata. Terlebih melihat sudut bibir Hadi yang berdarah, wanita itu terus-terusan berdoa. "Bawa dia ke dukun saja, Pak." Tita Bu Hikmah tergugu. "Perjalanan jauh, Bu. Butuh waktu seharian." Benar, desa Tebu Kuning begitu terpencil. Rumah penduduk bahkan hanya satu-satu dengan jarak sekitar 500 meter per rumah.
Kedua orang tua Hadi tidak memiliki kendaraan apapun untuk membawa anaknya ke dukun. Meskipun Hadi punya mobil, namun keduanya tidak bisa menyetir. "Langsung saja, Bu, biar Hadi tidak melukai dirinya sendiri," saran Cecep yang justru mendapatkan pelototan marah dari istrinya. Pak Cecep pun mengusap kasar wajahnya. Pria itu menuju dapur membakar kulit bawang untuk mengusir roh halus. Meski belum tahu kebenarannya, namun sudah banyak yang mencoba dan berhasil. Perlahan Hadi pun mulai sadar, rasa nyeri pada tulang punggung bagian bawahnya juga sedikit berkurang. Tidak ada rasa sesak sama sekali yang dirasanya. Aneh, dia seperti orang sehat saja. "Loh, kenapa, Mak? Pak, kenapa ada di kamar Hadi?" ucap Hadi yang kebingungan. Kedua orang tuanya itu hanya menggeleng. Ini bukan kali pertama hal itu terjadi. Hadi akan hilang ingatan terhadap sakit dan apa yang tengah dialaminya dari asar sampai dini hari. Hadi akan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Pernah terlintas dalam benak Hikmah dan Pak Cecep bahwa Hadi berbohong. "Aduh, perih," tuturnya sembari memegangi bibirnya sendiri. "Sariawan ternyata," gumam Hadi sembari berjalan ke arah dapur. Kemudian diteguknya satu gelas air dengan rakus. Hadi kembali ke kamar, kemudian memutuskan untuk kembali terlelap. Tak dihiraukannya sang emak dan bapak yang masih berada di kamarnya, menatapnya dengan penuh keheranan. Mungkin orang tuanya ingin tidur dengan sang anak, begitulah pikir Hadi kala itu. Dan selang beberapa jam kemudian, "Lalaki keparat, lalaki sialan, halakmu sungguh buruk. Mati, mati, kau pantas mati dasar bajingan." Wanita dengan gigi congos itu terus menunjuk ke arah Hadi. Pria itu menyipit. Wanita itu, "Ampun, ampun," teriak Hadi kalau wanita itu memecut dirinya berulang kali. Pecut itu terbuat dari tali yang biasa untuk mengikat kerbau. Dan ada pecahan kaca yang menancap hampir di sisi pecut tersebut. Tubuh Hadi berdarah-darah. Dia seperti tidak ada kekuatan untuk melawan. Tubuhnya seperti mati rasa. Pria itu berteriak sekuat tenaga. Hingga akhirnya dia pun terjatuh dari tempat tidur. Hadi pun sedikit meringis mengusap matanya berulang kali. "Ternyata cuma mimpi," tuturnya sembari melihat jam warna hitam pekat di pergelangan tangannya. Sudah pukul 7 pagi. Pria berdada bidang itu segera berdiri, meregangkan otot-ototnya yang terasa begitu nyeri. Mimpi itu terasa begitu nyata baginya. "Sarapan dulu, Nak," tawar Hikmah saat anaknya baru saja mendaratkan bokongnya di kursi. Hadi menggeleng. Dia berniat untuk membeli nasi uduk yang tak jauh dari rumah orang tuanya, yakni nasi uduk milik Temina. Nasi uduk paling terenak di desanya. Bahkan saat di kota saja, pesona nasi yang dibuat bersamaan dengan santan itu menjadi kerinduan bagi Hadi. Saat tak mampu menahan seleranya, Hadi bahkan rela pulang hanya untuk sebungkus nasi uduk Temina. Kini pria itu terlihat memijat pelipisnya. Wanita dalam mimpinya masih terngiang-ngiang. Hadi seperti pernah bertemu dengan wanita dengan gigi sedikit maju itu, tapi entah di mana. Hadi memukul kepalanya pelan, berharap ingatannya tentang wanita itu terbuka. Namun sayangnya, dia benar-benar tidak bisa ingat sama sekali. Singkat waktu, hari demi hari berlalu. Rasa sakit itu tidak kunjung hilang. Bahkan kali ini lebih terasa menyakitkan. Rasa sakitnya tidak tertahankan. Bahkan sekarang kemaluan pria itu besar sebelah. Hadi tidak mungkin bercerita dengan orang tuanya. Tentu saja dia malu, benar-benar sangat malu. Saat ditawari untuk makan bersama pun Hadi selalu menolak. Dia meminta sang ibu untuk membawakan makanannya ke kamar saja. Hadi masih berpikir positif, mungkin saja dia alergi terhadap satu makanan. Hingga pada suatu hari, Hadi tak mampu lagi untuk berjalan karena besarnya kemaluan pria itu yang hanya sebelah. Rasa bengkak dan hendak pecah, begitulah yang dirasakan oleh Hadi. Kemaluannya bahkan mengeluarkan darah ketika dia buang air kecil. "Pak, tolong bawa Hadi ke orang pintar." Hadi benar tidak tahan lagi, kemaluannya benar-benar sakit. Tak lama menguar aroma busuk pada bagian intim pria itu.
Dia tidak lagi peduli dengan kemusyrikan yang dia ingin sembuh seperti sedia kala. Mudah-mudahan ini tidak telat, tutur Pak Cecep sembari membopong tubuh anaknya. Pria tua itu menaruh Hadi di kursi roda milik istrinya yang pernah Bu Hikmah pakai saat kecelakaan beberapa tahun silam. Hadi nurut sesekali berteriak hebat tatkala sang bapak tak sengaja melintasi jalan berbatu. Sakit Pak, tolong pelan-pelan. Butuh waktu sekitar seharian jika berjalan kaki. Pasalnya orang tua Hadi tak pandai mengendarai mobil. Hadi sendiri tidak bisa mengendarai mobil sebab badannya terasa sakit dan nyeri yang tidak berkesudahan. Hadi, apakah kamu pernah menyakiti hati perempuan? Pertanyaan itu terlontar dari ayahnya. Hadi menggeleng, seingatnya dia tidak pernah menyakiti hati wanita manapun. Justru dialah yang tersakiti. Disakiti oleh istri pertama sekaligus istri kedua. Diceraikan hanya karena mereka tidak sabar memiliki keturunan dari Hadi. Coba kamu ingat-ingat, Le. Hadi mencoba memutar ingatannya. Dia benar tidak ingat sama sekali. Bahkan sekeras apapun pria itu mengingatnya, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya telah menyakiti perempuan. Benar Pak, Hadi tidak pernah menyakiti wanita. Tepat saat Cecep ingin kembali mendorong kursi roda sang anak, wanita jongos yang berada di dalam mimpi Hadi kini berdiri di hadapan keduanya. Bahkan di wajahnya ada bekas luka bakar yang lumayan besar. Dia membuka penutup kepalanya, di tengahnya tidak ada rambut. Sula, kepalanya juga tampak seperti bekas luka bakar. Wanita itu membuka jaket yang sedari tadi dikenakan. Sama halnya seperti wajahnya, badannya juga seperti pernah terbakar. Hadi refleks mengusap dada. Pak Cecep pun melakukan hal yang serupa. Mustahil kamu tidak ingat aku, Hadi. Aku adalah wanita yang kau perkosa saat dalam keadaan mabuk. Bahkan saat aku ingin meminta pertanggungjawaban darimu, kau ingat kau bilang apa? Aku lebih baik mandul daripada harus menikah dengan wanita buruk rupa sepertimu. Kau berkata demikian padaku. Apakah kau ingat? Ucap wanita itu. Hadi kini ingat. Dia adalah wanita yang pernah menemui Hadi sebelum dia menikah dulu. Tepatnya saat dia masih berumur 20 tahun. Dulu pria itu begitu berantakan, suka minum minuman keras, merokok, bahkan mencoba barang-barang terlarang. Meskipun begitu, Hadi tak pernah nakal terhadap perempuan. Lelaki itu begitu menjaga marwah perempuan, walau dia tidak menampik nafsu itu ada saat dia mengenal kata pacaran. Kau ingat tidak? Sentak wanita itu dengan suara kurang jelas. Hadi pun mengangguk pelan. Wajah wanita itu memang bekas luka bakar. Namun Hadi bisa mengenal dari mulut dan giginya. Waktu itu Hadi ingat betul saat itu hujan turun dengan derasnya kala wanita itu mengaku dirinya telah dinodai oleh Hadi. Hadi yang waktu itu tengah membajak sawah tentu tiba-tiba kaget. Dia juga tidak percaya dengan omongan wanita itu. Aku meskipun tak ganteng-ganteng amat, aku juga milih juga kali. Masa ia doyan sama bentukan gigi dinosaurus? Tutur Hadi dengan tawa terbahak-bahak waktu itu. Pria itu terus memegangi perutnya karena lelah kebanyakan tertawa. Kala itu, Hadi bahkan mendorong kasar tubuh wanita tonggos itu. Wanita itu terjatuh di sawah yang baru saja Hadi bajak. Dan Hadi tidak menyadari ucapannya itu begitu menyakitkan. Bahkan dia memperlakukan wanita itu seperti binatang. Hadi berulang kali menenggelamkan kepala wanita itu di sawah milik bapaknya. Dia meludahi wajah, bahkan memijak kemaluan wanita itu berulang kali. Apa? Aku menodaimu? Menodaimu? Dasar mimpi kau. Aku tidak akan sudi mau menodai wanita semacam dirimu, tutur Hadi kala itu. Dan kini pun Hadi baru sadar dari lamunannya dahulu atas perbuatannya yang dilakukan pada wanita tersebut. Aku sudah mengabulkan keinginanmu untuk mandul, tapi aku belum puas. Kau harus merasakan bagaimana rasanya sakit yang lebih lagi. Kamu harus mati, ucap wanita itu. Itu apa setan, nak? Tanya Pak Cecep sembari melihat wanita itu dari atas hingga bawah. Mungkin setan, Pak, jawab Hadi asal. Coba lihat kakinya napak tidak, imbu Hadi lagi.
Pak Cecep pun menurut saja. Wanita di hadapannya berdiri dengan kaki yang menapak di tanah. Itu artinya dia bukan setan. Bapak Hadi pun cengengesan, merasa bersalah karena telah menghina. Dasar kalian berdua, tidak apa-apa tidak anaknya, sama saja. Dasar kurang ajar. Wanita dengan gigi sedikit maju itu pun langsung murka kepada keduanya. Dia mengeluarkan boneka yang terbuat dari jerami. Ditusuknya berulang kali boneka itu, tepat di bagian bawah, yakni tepat di area selangkangan boneka itu. Sontak saja, kemaluan Hadi pun merasakan kesakitan yang serupa. Alat vital pria itu benar-benar terasa seperti ditusuk-tusuk. Ampun wanita Tonggos, ampun. Namaku Ningsi, bukan wanita Tonggos, tutur Ningsi geram. Ampun Ningsi, saat itu aku mabuk dan benar-benar tidak sadar kalau sudah menodaimu. Aku benar-benar tak merasa pernah menodaimu, sungguh. Ampuni aku, tolong jangan siksa aku lagi. Aku sungguh sudah banyak menderita, ucap Hadi yang memohon belas kasihan. Terlambat, 25 tahun lalu kau kemana saja? Dasar lelaki biadab, kau pantas mendapatkan ini semua. Kau juga seharusnya sudah berada di neraka dari lama. Suara Ningsi nampak bergetar. Ada rasa ingin menangis menumpahkan tangisan itu sejadi-jadinya di hadapan orang yang pernah menodainya. Dia ingin berteriak mengatakan bahwa ini semua sungguh menyakitkan. Aku yang lebih banyak menderita, apa kau tahu itu? Tidak ada yang mau menikahiku saat mereka tahu aku sudah tidak lagi perawan. Kata mereka, sudah buruk rupa, kotor pula. Luka lamanya itu pun kembali menganga. Dia adalah wanita yang begitu menjaga kehormatannya, namun harus merasakan pahitnya dinodai. Dia ingat betul kala Hadi merobek paksa baju yang dikenakannya. Ningsi pulang dengan isak tangis, berusaha sebisa mungkin menutupi daerah payudaranya dari sobekan-sobekan baju itu. Hal yang paling membuatnya kecewa adalah orang tuanya sendiri. Mereka bahkan tidak percaya pada Ningsi yang telah dinodai. Kedua orang tua Ningsi malah menuduh dia telah menjual diri. Kau pasti menutup wajahmu saat menjual diri kan, biar para pria tidak takut kan? Anak sialan, sudah buruk rupa, bezina pula. Pergi kau tidak ada tempat di rumah ini. Tempatmu yang layak hanya di sana, yakni di tong sampah. Begitulah tutur kedua orang tuanya. Itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi Ningsi. Dia tak punya tempat berlindung. Bahkan orang tua yang seharusnya menjadi tempat berkeluh kesah justru membuat luka yang paling dalam di dalam hatinya. Orang tua yang seharusnya merengkuh justru membuat tubuh Ningsi melepuh. Iya, orang tua Ningsi lah yang menuang satu tutup bensin ke wajahnya, kemudian membakarnya. Jerita Ningsi kala itu membuat siapa saja yang mendengarnya merasa tersayat. Beruntung satu gayung dari ibunya membuat dia tidak mati. Ningsi sakit hati, marah, dendam, hingga akhirnya memutuskan untuk menyantet si Hadi. Wanita itu pergi ke dukun, meminta dukun membuat Hadi menjadi mandul. Ada banyak ritual yang Ningsi lakukan kala itu. Ritual yang menurutnya sangat aneh dan sangat menjijikan. Meski tak memiliki uang saat itu, Ningsi nekat saja. Dia menjual tubuhnya untuk dinikmatin sang dukun. Dia tak lagi menangis. Toh percuma, tak ada orang yang percaya dirinya telah dinodai. Mati saja kau keparat. Aku sudah berbaik hati membuatmu pernah merasakan menikah. Lain halnya dengan aku yang tidak pernah beruntung dalam hal apapun. Aku sudah berbaik hati bukan, membuatmu merasakan apa itu malam pertama. Mati saja kau Hadi, keparat, bajingan, dasar binatang. Teriakan Ningsi begitu menggema. Boneka yang terbuat dari jerami itu dia campakkan ke tanah, dipijaknya berulang kali. Apa yang Ningsi lakukan pada boneka itu dirasakan juga oleh Hadi. Pria itu hanya mampu berteriak kesakitan. Hadi bahkan menjerit panjang kala alat vitalnya terasa hendak pecah. Tolong jangan lukai anakku, tutur Pak Cecep dengan suara sedikit meninggi. Ningsi hanya mencibir, lukai. Bahkan apa yang sudah dilakukan Hadi lebih parah. Ningsi tidak menikah karena tidak ada yang bisa menerima masa lalunya. Lagi pula, seburuk-buruknya lelaki pasti akan mencari wanita yang baik akhlaknya. Bukankah begitu?
Satu tamparan Pak Cecep diberikan untuk Ningsih, namun wanita itu hanya menyeringai. Ningsih sudah benar-benar dendam terhadap Hadi, pria yang kini berada di atas kursi roda itu. Akulah yang korban di sini, tapi kenapa aku yang kau tampar, dasar patua? Harusnya anakku yang pantas mendapatkan itu, pekik Ningsih yang tidak terima. Rasakan ini, rasakan, tutur Pak Cecep yang memukul punggung belakang si Ningsih. Ningsih hanya mendengkus, mengambil dahan kayu yang tak jauh dari mereka. Satu pukulan dari Ningsih mampu membuat Pak Cecep langsung pingsan. Hadi yang melihat orang tuanya hanya mampu meringis, dia tidak bisa menolongnya. Ningsih menyeringai seperti hendak memakan Hadi hidup-hidup. Bagaimana jika kau juga merasakan sakitnya dinodai 25 tahun silam? Tanya Ningsih dengan kekehan. Tanpa aba-aba, wanita itu pun menusuk berulang kali boneka jerami di bagian dubur dengan 3 jarinya. Hadi berteriak-teriak kesetanan. Air matanya bahkan tak bisa dia tahan. Perih, sakit, semuanya bercampur menjadi satu. Tolong maafkan aku, Diksi. Tolong. Aku bukan Tuhan yang bisa memaafkan hambanya. Walau dia sudah jauh melangkah sekalipun, aku hanya manusia biasa. Ucapan itu disertai dengan boneka jerami di tangan Ningsih yang dibakar bersamaan dengan tubuh Hadi yang juga mati terbakar. Dan setelah itu, Ningsih pun tertawa puas menyeringai dan kemudian meninggalkan keduanya. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa nantikan cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.